lagi dalam hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama katakan, tinggikan dirimu, mengasihi Tuhan, mengasihi aku,
sekali lagi. Yesus dari
Biar sekali lagi ada sebuah pertolongan bisa terjadi Tuhan. Ini waktu kami mengangkat karpet merah kedatangan. Ini kami Tuhan di hadapan
Ini hidup kami. Ini Tuhan, Kau tahu biar semuanya kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat saya boleh ada di tempat ini yang sangat-sangat mepet karena kapal dan semuanya yang ditutup. Saudara, dan dia bagaimana? Tiba-tiba dia dipepet sama mobil. Dia berkata, wah, ada apa lagi saya? Jangan-jangan saya ditangkap lagi nih karena bagi-bagi makanan di masa begini. Tapi orang itu berkata, Pak, ayo ke kantor. Dia pikir dia ditangkap. Tiba-tiba orang yang berkata, Pak, saya amati Bapak tiap hari bagi makanan. Dan dia berkata, berarti Bapak pengangguran. Kalau enggak pengangguran, masa bisa tiap hari bagi-bagi makanan? Saudara, dia ketawa dan dia bilang, terus apakah salah Pak yang saya buat? Oh enggak, berarti saya percaya Bapak orang baik. Kalau tidak di masa begini, siapa yang mau bagi makanan? Semua orang menyimpan supaya tidak ada pengeluaran ekstra. Saudara, dia berkata, Pak, manajer kami barusan meninggal karena COVID. Bapak mau menggantikan. Bagaimana Anda percaya saya jadi manajer sedangkan tidak ada sama sekali yang namanya wawancara? Saudara, dan orang itu tertawa dan bilang, saya lihat Bapak bagi makanan dia. Saya lihat bagaimana Bapak sangat tulus ngobrol, mendoakan mereka. Dan buat saya itu lebih penting. Dia bilang, yang saya butuh hari ini Pak, orang jujur. Ya, bukan orang pintar. Karena orang pintar gampang, tapi orang jujur susah dicari. Saudara, dan dia berkata terus, dia bilang, saya juga lihat mobil Bapak. Ya, Bapak lumayan Pak. Kalau punya mobil pasti lumayan. Dan dia bilang, saya tidak akan kasih gaji yang sedikit. Saudara, disebut satu amanah. Dan saudara, dia kaget karena itu 2 kali lipat dari gajinya yang sebelumnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, tiba-tiba tahun ke-8 menjadi tahun ke-9. Mengalami berkat Tuhan. Saudara, pada saat kita ada di titik yang gelap, mari pilih untuk bersyukur. Mari pilih untuk bergerak. Mari, iblis mau kita takut, meringkuk, tenggelam, mati. Tapi pada waktu kita ada dalam gelap, pilih jadi berkat. Pilih saudara sekali lagi, saudara. Pilih saudara untuk bersyukur. Pilih untuk menyanyi dan bersyukur. Maka Tuhan merubah kegelapan menjadi kegenapan. Menjadi kegenapan. Saudara, yang kedua, ini tahun resesi. Tapi Tuhan menjadikan tahun resepsi. Amin. Saudara, orang lain boleh resesi, kita resepsi pesta hati. Buktinya kita ada di tempat ini. Bukankah kita sedang resepsi? Saudara, kita terima firman, kita ada tali-talian. Saudara, kita sedang resepsi, sedang makan pesta. Saudara, di awal tahun daripada saudara pandemi, Tuhan bilang begini sama saya, keluarkan semua uang dan buat bagikan sembako. Hari itu saudara, saya berkata, Tuhan, ini persediaan sudah mepet dan kami harus keluarkan semuanya. Tapi sekali lagi saya memilih cara Tuhan dan tidak cara manusia. Saudara, itu saya ini hamba Tuhan, saudara ya, sudah sangat lama saudara. Sudah lebih dari 30 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya mengaku dosa sama saudara. Saudara, di awal saya hamba Tuhan beneran, saudara. Artinya saya melakukan hal-hal yang turun ke jalan, memberi makan orang miskin, saya kunjungan dari rumah ke rumah. Tapi saya mengaku dosa. 15 tahun terakhir saya lebih jadi bintang, lebih jadi selebriti, saudara, daripada jadi hamba Tuhan. Saudara, kemana-mana orang nyambut saya,
Kemana-mana orang bawain saya barang, kasih saya makanan, makanya saya melak seperti ini. Saudara ya, saudara berat badannya jadi kembali saudara. Kalau dulu 47, sekarang 74, saudara kan susah saudara. Saudara semua jadi serba terbalik saudara. Kalau dulu hamba Tuhan, sekarang saudara sudah kayak salah penyetes ini saudara. Sejujurnya, saya sudah tidak pernah turun bicara. Sejujurnya, kemanapun saya pergi, saya dapat semua yang terbaik. Dari hotel, makanan, saudara, fasilitas. Saudara, pada waktu pandemi Tuhan bilang, nah, terlalu lama kamu jadi selebritas. Kamu bukan lagi melayani, tapi kamu dilayani. Kamu bukan lagi mencari domba-domba yang terhilang, tapi kamu memeras mereka. Dengan kamu cuma berpikir mereka yang harus melayani. Dan Tuhan bilang waktunya dari rumah, waktunya kunjungi. Saudara dan saya terharu dan malu saudara. Hari itu saya turun ke Bantar Gebang setelah 15 tahun. Saya tidak pernah lagi ke Bantar Gebang, ke tempat sampah, ke tempat di mana saya dulu ngajar. Saudara, di tengah saudara ya sampah. Saudara, 15 tahun yang lalu pada waktu saya ngajar di Bantar Gebang, saudara, itu benar-benar mengerikan. Yang namanya lalat itu di mana-mana. Saudara, sampai meja itu teman saya menyangka bahwa itu marmer karena itu hitam berkilat-kilat saudara. Tapi pada waktu didatangi, saudara ya, terbang semua lalat itu saudara. Bukan marmer saudara. Saudara, ada pohon itu hitam. Dan mereka berpikir, itu pohon kenapa hitam semuanya? Pada waktu didatangi, saudara, itu lalat. Jadi pohon itu hitam. Saudara, yang paling mengerikan, itu kalau saudara khotbah di sana. Saudara buka mulut sedikit, itu lalat masuk saudara. Saudara, kalau saudara tanya, Bu, ibu di sana ngajar? Ya, saya ngajar rutin. Dan saudara tanya, berapa kali ibu makan lalat? Sudah datang itu. Saudara susah kan? Saudara lagi khotbah begini, lalat masuk, Bang, mau diludah di tengah-tengah khotbah. Tidak mungkin. Jadi akhirnya apa? Saya telan, tambah protein. Saudara, dan berapa kali nggak tahu saudara. Saudara, dan kemudian saya harus kunjungan itu ke gang-gang tempat saudara mereka. Saudara ada di situ. Dan hari itu, waktu itu 15 tahun yang lalu saudara. Saudara, berapa kali saya turun ke gang diminta membantu melahirkan. Saudara, dan mereka melahirkan anak saudara di tengah sampah. Saudara, tidak ada air panas. Sampai berkata, Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, dan cuma dengan air seadanya yang sangat kotor. Saudara, airnya itu warnanya hitam. Tapi mereka, saudara, ajaib. Tuhan tetap selamatkan anak-anak seperti itu. Itu 15 tahun yang lalu. Dan kalau saya datang, mereka mengeluarkan sajian terbaik. Dan saudara mau tahu sajian terbaik itu adalah dari beras, dari nasi yang dibuang orang. Mereka cuci, saudara, dan mereka jemur, saudara, dan kemudian mereka goreng. Saudara, kalau saudara jalan lewat, sepanjang jalan itu nasi-nasi bekas saudara dari sampah itu dicuci dan digoreng dan dijemur. Saudara, dan itu warnanya mengerikan. Ada yang merah, kuning, hijau, saudara, ya, karena jamur, karena macam-macam. Dan saudara, setelah itu saya tahu di meja yang disajikan itu, saya pertama berkata, Tuhan, masa mesti saya makan ini nasi dari sampah, walaupun sudah digoreng lagi jadi rengginang. Tapi Tuhan bilang, Mama, karena itu sajian terbaik dari cinta mereka. Saudara, dan saya makan, tapi itu 15 tahun yang lalu. Tapi ibu ingin sudah berubah. Ibu ingin tidak pernah turun lagi. Saudara, dan pada waktu COVID, saudara itu tahu resesi.
tiba-tiba Tuhan bilang turun lagi. Sudah terlalu lama kamu jadi bintang, dan aku mau kamu jadi hamba. Sudah terlalu lama kamu dilayani, dan kamu harus kembali melayani. Saudara, itu saya turun lagi. Baru saya tidak turun dari mobil, 15 tahun saya nggak muncul. Saudara, baru saya turun dari mobil, orang teriak-teriak bilang, ibu-ibu, ada ibu-ibu. Wah, dengan sangat kuat lari dan tuding saya, saudara. Ibu-ibu 15 tahun kemana saja? Saya malu, saudara. Dia bilang dulu ada gereja di tempat ini, kenapa sekarang tidak ada? Dia bilang dulu ibu setiap kali datang dan buat kami ketemu Tuhan. Ibu kemana? Saya menurutkan, saya bilang, maaf, saya sibuk. Tapi saya tahu dalam hati saya sibuk menikmati sebuah kemewahan, sebuah berkat. Saya lupa pelayanan yang sesungguhnya. Saya lupa domba-domba yang sesungguhnya yang harus saya perhatikan. Saya pernah mengerti hati Bapa. Saya boleh ada di dalam pelayanan, saya boleh ada, saudara, di dalam sebuah kekayaan, tapi saya sudah kehilangan hati Bapa. Di mana hati Bapa untuk jiwa-jiwa? Di mana hati Bapa untuk orang-orang miskin? Di mana hati Bapa untuk mereka yang terlantar? Saudara, dan hari itu saya mulai turun dari rumah ke rumah. Saudara, saya bawa disinfektan. Saya mulai doakan lagi orang sakit. Saya pelukin, saudara, mereka yang kena pandemi. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, ini hamba. Saya malu sebenarnya ngomong ini hamba, karena saya udah gak jadi hamba kok. Saya jadi bintang. Saya cuma bilang, Tuhan, saya baik walaupun gak banyak. Dan tiba-tiba Tuhan bukakan kaca. Saudara, 25 tahun kami bagi makanan. Kami tidak pernah bisa bagi makanan yang enak. Kami bagi makanan selalu cuma nasi sama sayur. Saudara, nasi sama soto. Kalau soto itu jangan saudara anggap ada ayamnya. 1 ekor ayam buat 1000 orang, saudara. Jadi ayamnya, saudara, saya minta tulang-tulang dari tukang ayam, dari tukang daging. Saudara, dan mereka cuma makan kuah, ya, dari tulang-tulang gratis. Dan kemudian saudara sama kol. Ya, itu yang paling banyak, sama tulang, dan gak ada daging. Tapi saudara bisa bayangkan di tengah resesi, di tengah COVID pandemi, tiba-tiba saya telepon dan berkata, Bu, kami punya tambang enggak? Dan saya bilang terus, ini sudah dibeli sama Cina. Sudah kami harusnya kirim 6 ton udang. Tetapi tiba-tiba semua di lockdown. Dan kami tidak bisa kirim ke Cina, tapi sudah dibayar. Terus, Ibu mau terima tidak? 6 ton udang tolong bagikan. 6 ton udang. Saudara bisa bayangkan udang sebesar-besar begini. Saudara, hari itu kami bagi, saudara, di jalan orang-orang. Sampai saya berkata, ini kalau kita makan udang terus kolesterol kita. Saudara, dan itu pertama kali 25 tahun kami bagi makanan dengan udang. Saya berkata, Tuhan, Engkau benar-benar merubah tahun resesi menjadi tahun resepsi. Kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi malam ini, siapapun saudara, kita ini dipanggil jadi hamba, bukan jadi bintang. Kita ini dipanggil, saudara, buat melayani, bukan dilayani. Berapa banyak orang berkata, saya tidak ada yang memperhatikan, saya tidak didoakan, saya tidak dikunjungi, saya tidak diperhatikan. Saudara, karena bukan itu panggilan kita.
saudara mendoakan, doakan orang yang sakit. Panggilan kita untuk melayani siapapun saudara, sekecil apapun. Saudara, panggilan kita untuk memperhatikan orang lain. Panggilan kita saudara untuk saudara buat mujizat. Dan buat mujizat bukan untuk hamba Tuhan. Siapapun saudara, bagian kita tumpang tangan, bagian Roh Kudus melakukan keajaiban. Saya berdoa, mari kita melihat tahun resepsi. Kita akan resepsi, kita akan pesta keajaiban, kita pesta berkat, kita pesta jiwa-jiwa. Pada waktu saudara mulai mengambil keputusan, sekali lagi untuk turun, sekali lagi untuk berjalan, sekali lagi untuk menyapa, sekali lagi untuk melakukan sesuatu. Mari lakukan bagi orang-orang yang sangat-sangat saudara miskin, membutuhkan sakit. Karena kita ada untuk itu. Saudara, ada tahun apalagi tahun krisis. Saudara, di mana ada krisis, Kristus harus nyata dalam hidup kita. Saudara, mungkin ada krisis ekonomi, ada krisis rumah tangga, ada krisis saudara yang namanya pekerjaan, harus ada Kristus di sini. Maka saudara akan melihat itulah saat bersinar dan bersinar. Saudara, dalam hidup saya mengalami begitu banyak krisis. Dan saya setiap kali lihat krisis, saya lihat Kristus. Saya lihat Kristus. Saudara, itu saudara, tempat kami sekali lagi ya dituduh segala macam lah saudara. Saudara, dituduh kristenisasi, dituduh saudara ya kita menyebabkan anak-anak itu berubah agama dan sebagainya, dan sesat dan semuanya. Saudara, dan mereka saudara jalan lebih daripada 200 orang, bawa ayam dipotong sengaja, darahnya itu saudara sengaja diorakkan di jalan, dan berkata kita potong mereka, kita habisi mereka. Saudara, itu krisis. Saudara, bayangkan itu jam 10 malam. Saudara, saya ditelepon dan mereka berkata, Bu, mereka sudah jalan. Dan mereka teriak-teriak, mana rumah singgah, mana itu Mahanaim, kita mau habiskan. Jam 10 malam 200 orang bawa obor putih-putih. Saudara, bawa ayam, teriak-teriak, bawa kentung, bawa semuanya. Saudara, pada waktu krisis saya cuma bisa berdoa. Saudara, dan hari itu saya cuma bisa bilang sama banyak orang yang ada, ayo memuji, menyembah sampai kita lihat Yesus. Ayo doa, kita tidak bisa apa-apa. Saudara, dan saya coba telepon orang yang di dalam rumah singgah itu. Saudara, saya telepon, tidak ada satu pun yang angkat. Saudara, pada mungkin 4-5 orang. Saudara, tidak ada satu pun yang angkat. Padahal itu masa sudah dekat dan mereka ingin membunuh dan menghabisi. Akhirnya saya bilang, saudara, mari kita berdoa. Ya, kita tidak bisa ke tempat itu, sudah dikepung. Saudara, mari kita berdoa, mari kita berdoa. Dan setiap kali kita berdoa, kita lihat Yesus. Saudara, itu aneh, mereka jalan, itu tempat sudah di depan pintu, sudah di depan mata mereka. Sudah dikepung jalan dan ikut penuh dengan 200 orang itu. Dan mereka bilang begini, mana rumahnya, mana rumah singgah, mana rumahnya. Mereka tidak bisa berdoa. Mereka tanya sama tetangga, sama mana rumah singgah, nggak ada yang mau ngomong. Semua bilang nggak tahu. Padahal itu di depan mereka. Saudara, dan tiba-tiba mereka bilang gini, ayo kita duduk dulu. Saudara, maka mereka carilah rumah singgah. Kenapa rumah singgah itu kan depannya itu pelataran kosong. Mereka bilang itu rumah kosong kelihatannya. Padahal itu nyala, kelihatan di dalam ada orang. Saudara lagi pasang, saudara lagu, ada yang lagi doa, ada yang lagi nonton TV. Mereka bilang itu kosong rumah. Saudara, dan mereka semua di pelataran. Begitu mereka pelataran, merokok, ngobrol, tiba-tiba ada satu atmosfer yang berbeda. Tiba-tiba mereka berkata begini, ngapain kita di sini?
kita mesti marah-marah? Biarkan saja mereka mengajar anak kita. Yang untung kita kok anak kita jadi pandai. Saudara, tiba-tiba mereka berubah pikiran. Dan setelah mereka merokok, setelah mereka duduk, mereka ketawa-ketawa 1 jam. Mereka bahkan beli minuman. Saudara, mereka bilang, ayo pulang. Mereka pulang. Tidak ada satu pun yang melakukan apapun. Dan sejak itu mereka tidak pernah datang lagi. Karena begitu ada Kristus, ada Kristus. Dia Tuhan. Yang melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apapun yang manusia bisa buat. Saudara, dia Tuhan. Dia Tuhan. Dia Kristus yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Saudara, saya pernah ngalamin krisis. Saya kena meningitis. Dan saudara, itu radang otak. Dokter berkata saya sudah habis. Saudara, saya sudah koma selama 40 hari 40 malam. Dan dokter bilang dia tidak mungkin sembuh. Tapi kalau hari ini saya berdiri di sini, di mana ada krisis, ada Kristus. Di mana manusia angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita punya Tuhan, Kristus, jawaban buat segala sesuatu. Dia tidak berubah, saudara. Dia tidak berubah. Saudara, ada tahun kengerian. Tapi kalau saudara belajar, maka setiap kengerian akan berubah menjadi pengertian. Saudara berkata, Bu, mengerikan 40 hari 40 malam koma. Ya, saudara tahu kenapa saya koma? Saudara, itu saya anak pendeta, walaupun saya juga anak dokter. Saudara, ada satu tempat pesugihan. Saya tahu itu tempat pesugihan. Saudara, orang datang di situ minta kaya, minta pintar, minta jadi pejabat. Saudara dan teman-teman bilang, ayolah kita main di situ. Sudah sampai di situ, orang bilang, kalau ada ikan, bukan ikan emas, tapi ikan emas berkilauan, itu ikan jenjang. Dan dia bilang, kamu lihat pegang, kamu minta apapun. Kalau kamu lihat ikan perak semua, itu lumayan. Mungkin agak lama, tapi kamu minta apapun sampai minta jadi presiden, bisa jadi. Saudara, saya masuk ke kolam itu, saya sudah tahu saya anak Tuhan. Saya belajar, saudara, bahwa jangan main-main sama iblis. Tapi pada waktu saudara orang itu bilang, kamu minta apapun, di sini ada yang minta jadi miliarder, jadi triliuner, jadi orang kaya, sukses, semuanya dijawab. Saudara, saya bukan berkata ini mengerikan, ini dosa. Saya berkata, oh ya, saya masuk ke dalam kenalan itu. Jangan pernah main-main dengan iblis. Karena iblis tak pernah buang kesempatan. Kamu buka kesempatan saja, dia habis itu. Saya orang yang mengerti. Lalu itu saya turun ke kolam. Anehnya semua teman saya tidak ada yang lihat ikan itu. Saudara, tapi ikan itu tahu di situ ada calon hamba Tuhan. Saudara, dan ikan itu mulai kelihatan di depan saya. Saya bilang sama teman saya, kalian lihat itu cuma ikan. Ikan emas dan perak. Dia bilang, enggak. Saya bilang, itu. Mereka bilang, mana? Saudara, sekali lagi bukannya saya pergi, saya mengejar. Saya pegang jengkol. Walaupun setelah saya pegang jengkol itu, tiba-tiba saya tahu something. Itu tiba-tiba jantung saya tahu yang salah. Sampai saya nggak sempat ngomong minta apa, saudara. Karena tiba-tiba saya sadar saya salah. Dan saya sadar begitu saya pegang ikan itu ya, sesuatu loncat ke saya. Saudara, saya pulang di jalan saya sudah berpikir. Saudara, dan tiba-tiba sampai rumah
Saya diam-diam, saya tahu kotak obat ayah saya. Dan saya nggak berani ngomong sama ayah saya. Saya tahu kalau saya ngomong dimarahin. Saya langsung ambil Panadol. Saya tahu pokoknya tancap dulu Panadol supaya saya jangan menggigit. Saudara, saya tancap Panadol dan saya nggak bangun lagi. Karena ternyata saya kena meningitis. Dan dokter bilang seluruh otak saya kena rata. Saya koma. Saya panas 42 derajat Celcius. Saudara, orang kelihatannya saya diam, koma. Sudah tahu apa yang terjadi? Tiap hari, tiap jam, tiap menit saya disiksa iblis. Saya lihat ribuan iblis mengoyak-ngoyak badan saya. Saudara, ada yang menarik baju saya, ada yang gigit saya, ada yang jambak saya. Saya lari dan dia bilang, itu punyaku. Kamu yang datang ke tempatku, kamu yang minta sama saya. Saudara, dia kejar. Karena itu saya bilang hari ini, jangan pernah minta apapun sama iblis. Karena iblis akan ambil semua dari hidupmu. Saudara, hari ini bahkan saya tidak sempat minta. Saya cuma pegang ekornya. Jangan pernah punya hubungan sedikit pun sama iblis. Jangan bermain-main. Karena sedikit kesempatan yang engkau buka buat iblis, dia habis hidup. Saudara, 40 hari orang berpikir saya tidur koma, saya disiksa habis. Hari itu saya lari dan lari di roh, saya lari. Tapi iblis mengejar dan mengejar dan mengejar. Saudara, dan saya cuma bisa teriak, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tiba-tiba saya ada di pintu surga. Saudara, ada sebuah jalan dari emas yang sangat terang. Dan saya tahu surga bilang, Tuhan bilang, nak, jangan pernah main-main lagi sama iblis. Saya bilang, ya. Tuhan bilang, kamu mau di surga? Saya bilang, ya. Tapi Tuhan bilang, belum waktu. Lalu begini, tapi ini hidupmu bukan punya lagi, tapi hidupmu adalah milik Kristus. Kamu sudah mati, kamu cacat, kamu habis. Tapi kalau kamu mau hidup bagi Kristus, aku kembalikan hidup. Saya bangun sudah seperti nol. Saya belajar jalan, saya belajar membaca, bahkan nama saya lupa. Tapi Tuhan pulihkan sempurna. Saya ada di tempat. Tapi saya menyuarakan sebuah suara, jangan pernah bermain-main dengan kuasa. Saya tidak tahu apakah saudara pernah dilamar, apa saudara pernah terima opo-opo. Apa saudara pernah pakai sesuatu saudara untuk tambah cantik, untuk beruntung? Jangan pernah. Malah biarkan Tuhan membebaskan saudara sebelum iblis menghabisi hidupmu. Seperti dia pernah coba hidup saudara, dia coba menghabisi hidup saya. Saudara, saya bersyukur itu kemeriah yang berubah menjadi pengertian. Saya bawa suara ini kepada banyak orang. Saya bilang, jangan main-main. Nah, jangan main-main. Biarkan hari ini kalau saudara ada di tempat ini dan saudara pernah sekecil apapun, saya cuma pegang ekornya. Saya cuma masuk ke kolam itu, cuma. Saya bahkan tidak berkata iblis atau minta sesuatu. Saya cuma bermain-main. Dan saya 40 hari dibunuh, dirusak, dihabiskan. Saudara tahu kesekian, ada banyak kehilangan, tapi Tuhan menjadi keselamatan. Saya ketemu dengan banyak saudara, orang yang kehilangan
sepertinya mereka harus meletakkan Ishak, tapi mereka berubah menjadi orang-orang yang mendapat keselamatan. Saudara, saya cuma mau ambil satu ayat buat saudara. Bangkit, Yesaya 60 next ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaan menjadi nyata atasmu. Saudara, ada kata bangkit. Dan banyak orang saudara, dia duduk, dia masih, dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan tidak adil? Kenapa saya miskin? Kenapa saya lahir seperti ini? Tapi Tuhan bilang, bangkit. Begitu saudara bangkit, maka tiba-tiba kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi banyak orang tidak mau bangkit. Saya mau cerita saudara, ada banyak orang itu seperti anjing, saudara, yang diikat lehernya. Saudara, walaupun ada makanan jauh, dia mulai lari berat, tapi dia nggak bisa sampai ke makanan itu. Kenapa? Diikat lehernya. Banyak orang tanpa sadar, kau diikat oleh kejiwaan, kau diikat oleh kemarahan, kau diikat mungkin saudara oleh masa lalu. Jadi semua janji Tuhan ini pada bisa, saudara pada bisa bangkit karena ada sesuatu yang mengikat lehermu yang selalu dekat. Saudara, saya lahir dari keluarga yang kecil. Saudara, opa saya di atas saya punya istri lebih dari satu. Saudara, dan kemudian ayah saya jatuh bangun dalam perjalanan. Saudara, dan itu menjadi ikatan kutuk. Kalau saudara mungkin ada dari keturunan Dayak dan saudara pernah terima minyak kejora, saudara, itu sebuah ikatan. Kalau saudara pernah makan dari darah, saudara, perjanjian darah, saudara, baik yang Batak ataupun saudara yang Dayak, saudara, ada perjanjian darah itu bahaya, itu. Saudara, ayatnya berkata jangan, karena itu sangat berbahaya. Saudara, kalau saudara mungkin orang Toraja dan saudara pernah terlibat dalam okultisme, saudara, pada saat pemakaman mayat, saudara, dan memanggil kekuatan khusus, saudara, itu sebuah perjanjian. Saudara, itu sangat berbahaya. Itu ikatan yang membuat saudara mau lari tiba-tiba saudara, dan kalau di atas saudara ada begitu banyak dosa dan kita tidak pernah memutuskan, itu jadi sebuah hal yang iblis bisa pakai. Saudara, itu bisa kemiskinan, itu bisa kebodohan. Saudara, saya dari keluarga yang di atas saya semua berzina. Saudara, semua punya istri lebih dari satu. Saudara, saya ini ada yang nanya, Bu, ibu orang apa? Ya, suku bangsanya apa? Saya bilang saya gado-gado. Ayah saya, kalau saudara tahu, dan kalau saudara lihat anak saya, saudara, karena kami, ayah saya itu di atasnya adalah Pakistan dan Jawa, saudara. Saudara, kalau saya lihat orang Pakistan teroris, saya bilang, aduh, di dalam saya itu ada darah teroris. Ya, karena ayah saya orang Pakistan, saudara. Saudara, karena itu kalau saudara lihat ayah saya, saudara, hitam dan hidungnya sangat tinggi, saudara. Anak saya, kalau saudara yang kenal Joshua, aslinya hitam, saudara, dan hidungnya juga sangat tinggi, saudara. Saudara, tapi ibu saya itu Belanda, Cina, saudara. Jadi saudara, ibu saya saudara putih, saudara, dan kemudian sipit, ya, karena ibu saya Belanda, Cina.
saudara, dan jadilah saya. Saya bersyukur saudara. Adik saya yang laki hitam, saya perempuan lumayan putih. Saya bersyukur karena kami cuk-cak-cuk. Ya, itu namanya genetika kan. Saudara, ayah hitam, ibu putih, tidak bisa jadi kopi susu kan, saudara ya. Kalau kopi hitam tambah susu jadi kopi susu. Kalau genetika nggak begitu saudara. Genetika bisa hitam bisa putih saudara. Jadi saya bersyukurlah saudara, saya cukup putih saudara. Tetapi kalau saudara lihat kaki saya ini super besar dari dulu saudara. Pada waktu dulu saya masih S, artinya saudara, di atas itu sampai XS karena saya lebih kecil. Saudara, dulu berat saya tinggi sudah sekitar segini, tapi berat saya dulu cuma 35 saudara. Saudara, jadi di atas itu saudara masih S, di bawah ini sudah saudara, sudah L. Sampai ibu saya semua berkata, itu kaki kenapa sih, sampai opa saya orang bilang dari pihak saudara yang keluarga bilang begini, itu kaki benar-benar kaki Belanda kayak sapi. Jadi kalau saudara tahu keturunan Belanda itu punya kaki besar-besar saudara, dan kakinya itu lurus, kakinya nggak ada bentuknya, lurus begitu saudara, kayak sapi. Warnanya juga putih. Jadi orang bilang kaki saya kaki sapi, nggak masalah saudara ya. Saya percaya kaki untuk menopang pelayanan saudara. Jadi besar, kuat dan kokoh. Tapi itu namanya genetik, itu namanya keturunan, itu namanya ikatan. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Saya umur 3 tahun, tidak ada yang ngajarin, tidak lihat apapun, saya masturbasi. Dan saya tidak bisa lepas. Ini namanya genetik. Saudara, saya punya 2 anak laki-laki. Saudara, hari itu anak saya playgroup. Saudara, umur 3,5 tahun. Saya tuntun ke sekolah, kenalan. Saya tinggal 10 menit. Saya balik, saya shock. Saudara, di pangkuan anak saya yang umur 3,5 tahun sudah pangkul seorang perempuan, dan dia mainin rambutnya dan bisa bilang ini, kamu cantik. Itu perempuan sudah dicium anak umur 3,5 tahun. Saya sadar mati saya. Orang tuanya bilang apa nanti? Saudara, ini gimana? Saudara, dan pulang dia ngomong begini, mama, saya sudah punya pacar. Saudara, 3,5 tahun bilang saya sudah punya pacar. Dan saudara, dia ingat sampai hari ini siapa perempuan yang dia pangku dan dia cium di usia 3,5 tahun. Sampai saya bilang, kamu masih ingat? Masih lah. Saya kadang-kadang masih buka-buka lihat sekarang dia masih cantik atau tidak. Saudara, dan itu saudara ya, berganti terus perempuan silih berganti saudara. Untung sekarang sudah bertobat, sudah diputuskan saudara ya, jadi lumayan ya, berkurang saudara, sudah menikah sekarang, sudah baik-baik. Tapi cucu saya, ini saya mau ngomong tentang namanya keturunan, umur 1 tahun. Saudara, tiba-tiba ada seorang anak kecil umur 3 tahun ganteng. Cucu saya umur 1 tahun bisa gini, dan nyosong. Cucu saya yang perempuan. Saudara mau tahu nyosong? Saudara punya mulutnya gini. Saya bilang, aduh Tuhan, ini cucu umur 1 tahun lihat cowok bisa begini. Sampai papanya malu sekali. Dan papanya bilang, aduh saya mesti tanya berdoa aja, putuskan semuanya. Saudara, dan saya tidak tahu kali apa yang kalian suka. Tapi hari itu saya bersyukur, saya dapat perintah lepas. Dan orang itu berkata, siapapun saudara, anak pendeta, siapapun engkau, kalau engkau belum pernah dengan serius memutuskan kutuk di atasku dan berkata sama iblis, berhenti mengikatku, aku tidak milikmu lagi, tapi ada darah Yesus dalam hidupku. Dan hari ini aku berkata, putus hubungan dengan semua engkau yang bukan dari Tuhan. Dan
sekalipun dosa saya merah, Tuhan rubah saya jadi putih seperti salju. Sekalipun yang lama keturunan dari atas sangat-sangat penuh dengan perjinahan, saya berkata selesai, karena ada darah Yesus yang lebih kuat dari darah Allah. Saya mulai berkata saya putus hubungan dengan perjinahan. Saya berkata saya putus hubungan dengan semua kenajisan, dengan semua masturbasi, dengan semuanya. Saudara dan saya mau bersaksi sama saudara. Saudara, Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tiba-tiba saya tidak suka lagi, dan tiba-tiba anak saya semua kami dibebaskan karena kita punya kuasa Yesus. Saudara, saya punya teman yang terikat dengan rokok. Saya punya teman yang terikat dengan kemiskinan. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, kenapa saya terikat? Kalau saudara terikat sama kemiskinan itu begini ya. Saudara sudah usaha, saudara sudah kerja, selalu tiba-tiba ada masalah yang membuat semua uangmu habis. Bukan karena saudara malas. Saudara sudah kerja, tiba-tiba ditipu. Ini kemiskinan, ini roh, ini ikatan kemiskinan. Saudara berkata, Bu, apa tandanya kalau saudara gini? Panas kehujanan, kemudian saudara yang menggigil itu normal, minumlah stopol, panadol, beres. Tapi kalau saudara setiap bulan sakit, gak ada alasan, itu ikatan sakit penyakit. Kalau saudara suka mimpi dikejar setan, itu ikatan dengan kuasa gelap. Saudara, kalau saudara seringkali tiba-tiba tidak bisa nafas, dan saudara merasa jatuh ke tempat yang dalam, itu ikatan kuasa gelap. Kalau saudara bahkan ya tidak bisa punya pikiran negatif, pikiran positif, terus negatif. Ya, saya punya orang-orang saudara yang aneh. Ya, dulu sebelum dilepaskan, saudara misalnya ada orang nawarin permen dan dia bilang, namanya kenapa? Mulut saya bau. Saya bilang bajunya bagus. Namanya kenapa? Biasanya jelek ya. Ini namanya pikiran negatif. Saudara nggak pernah bisa mikir positif. Dikasih permen dan berkata terima kasih. Saudara, ada orang yang nggak bisa lepas. Dia punya HP biasa ya. Tapi saudara, tiap minggu harus beli casing. Sama saya bilang, kamu tahu gak sih casing saya? Sudah 4 tahun saya nggak pernah ganti. Jebol saya pakai lem tubuh, saya lem. Kenapa sih kamu mesti beli? Dia bilang gatel kalau nggak beli. Saudara, anak saya sampai pernah marah sekali sama teman-teman yang anak buah. Saudara, kalau nggak jajan itu nggak enak, padahal orang tuanya miskin. Ini roh, saudara, ini ikatan. Dan saya berdoa Tuhan ingin membebaskan saudara. Karena tanpa saudara diputuskan, saudara tidak bisa mati. Dan kemuliaan Tuhan tidak bisa muncul atas ini. Malam ini Tuhan mau berkata, mari. Saya tidak tahu siapa orang-orang yang merasa masih ada ikatan. Tapi biar hari ini saudara berkata selesai. Saya ajak saudara untuk memperkatakan semuanya. Saudara mulai teriak nanti, saudara, dan berkata, pergi iblis, lepas dari hidupku. Ya, dan saya percaya ada sesuatu yang ajaib. Saudara, ini waktunya pelepasan, ini waktunya kemenangan, waktunya sinar Tuhan terbit atas hidupmu. Saudara akan lihat perbedaan yang luar biasa. Kalau roh kemiskinan dilepaskan hidupmu, maka engkau tiba-tiba apapun yang kau buat berhasil. Saudara, engkau bisa cuma jualan cendol, tiba-tiba itu bisa membuat engkau kaya raya. Engkau bisa jualan tempe goreng. Saudara, ada seorang pendeta yang mengalami, saudara, yang COVID, gerejanya ditutup, pandemi. Saudara, tapi dia berkata, Tuhan, aku ini mesti ngapain? Tuhan bilang jualan tempe goreng. Saudara, dia cuma modalnya apa? Meja, saudara. Meja, bawa kompor, jualan tempe goreng di pinggir jalan.
Saudara, itu orang antre, panas-panas beli. Karena kalau panas kan lepas dari COVID. Saudara, dan orang tiba-tiba saudara datang, dia cuma kenalan kiri kanan. Tiba-tiba saudara, gerejanya menjadi 2 kali lipat lebih besar. Saudara, dan hanya tempe, orang bilang 10 pak, 100 pak, pesan 50. Saudara, sampai dia bilang ini, Bu, coba ibu bisa bayangin, gak mungkin gak sih dari tempe goreng setiap bulan saya dapat keuntungan bersih 10 juta. Dan saudara mungkin berkata mustahil. Ya, kalau tidak ada ikatan, Allah akan miskin. Jadi Tuhan dalam hidup kita, apapun yang kau buat berhasil, apapun yang kau buat berhasil. Saya ini hidup dari anugerah. Saya tahu artinya dari bawah, dan saya mau bersaksi apapun juga. Saya buka tangan, saya sekolah. Saudara, saya dan anak saya dan kami semua punya prinsip. Saudara, hidup ini harus kerja, pelayanan, saudara, dan juga belajar. Jadi saya tidak pernah dibayarin orang tua, saudara, buat sekolah, tapi saya belajar bekerja dari sejak saya muda. Saudara, dan hari itu saya sekolah di Belanda. Saya buka tantangan, saudara tahu ya. Jadi istilahnya orang, saudara, sore ambil makanan, bawa piring sendiri, bawa panci sendiri. Saudara, saya cuma saudara masak dan mereka ambil. Dan saya sangat berkat. Ada pasar malam, saudara, di Belanda. Cuma 10 hari setahun. Saya jualan sate, diberkati Tuhan. Saya jualan bergedel, diberkati Tuhan. Saudara, saat engkau free, saat engkau bebas, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Apapun berhasil, apapun ajaib. Saudara, banyak orang bilang, ibu gemuk nanti bahaya kolesterol dan sebagainya. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya cek lah, saudara ya. Dan pada waktu saya cek, saya kaget. Saudara, keluarga saya itu semua penggemar olahraga kecuali saya. Karena saya cantik sendiri di rumah. Yang semua yang lain, saudara ya, cakep ganteng. Artinya saya punya suami, saya punya 2 orang anak laki-laki. Saudara, jadi semua ganteng, saya sendiri yang cantik, saudara. Saudara, dan mereka semua penggemar olahraga. Saudara, suami saya itu juara badminton dulu, zamannya Lim Swee King, 1 klub. Saudara, suami saya itu, saudara ya, semua olahraga suka, sepak bola suka, badminton suka, tenis suka, bowling suka. Anak-anak saya juga seperti itu. Saudara, dan mereka semua langsing dan ideal. Tidak ada yang gendut, saudara, kecuali saya, saudara ya. Mereka semua menjaga berat badan ideal. Saudara, dan suami saya bilang gini, ayo cek, kamu itu ya gendut sendiri, suka makan sendiri, tidak mau olahraga sendiri. Saudara, dan kami cek. Ada waktu cek dia bingung, saudara. Karena saya jauh lebih sehat dari dia, saudara. Ya, saudara, kolesterol bagus, gula bagus, saudara, tekanan darah bagus, denyut jantung bagus. Dia bingung dan dia bilang, ada apa dengan kamu? Kamu ini gendut seperti itu, menurut saya tidak mungkin bagus. Nyataannya bagus semuanya. Saya bilang, ya kan. Saudara, bukan berarti saudara tidak boleh olahraga. Mari olahraga, saudara ya, kalau saudara suka. Tapi kalau saudara nggak suka olahraga kayak saya, ada olahraga paling sehat itu apa? Menyembah Tuhan, menginjil, jalan, saudara, doli. Itu olahraga yang luar biasa. Saudara, dan dalam hadirat Tuhan kita semakin sehat dan semakin sehat. Saudara, kalau saudara tidak ada stres, tidak ada marah, saudara ya, tidak ada kecewa, tidak ada takut, hidupmu akan sangat sehat diberkati. Saya berdoa malam ini, lepaskan dirimu dari semua ikatan. Amin. Lepaskan dirimu. Saudara akan lihat bagaimana hidup itu diberkati, saudara. Saudara, masih ada banyak yang saya ingin bagikan. Tapi saya mau berkata hari ini, pada waktu saya berdoa, Tuhan bilang, ada banyak anakku yang masih tidak sadar ada ikatan, dan Tuhan mau melepaskan. Nanti pada waktu kita berdoa, saudara-saudara yang merasa masih ada ikatan, mari berdiri. Dan saudara, belajar mengatakan dengan sangat keras. Karena mati hidup dikuasai oleh apa? Barang siapa menggemakannya,
akan memakan buahnya. Saudara mulai terlihat dalam nama Yesus. Roh kemiskinan putus dari hidupku. Roh perzinahan pergi dari hidupku. Dalam nama Yesus. Semua yang najis, semua yang gak sehat, penyakit keluar dari hidupku. Saudara mulai perkataan itu. Dan saya percaya ada kuasa Tuhan di tengah-tengah kita. Ada kuasa dalam darahnya. Dia akan membebaskan. Saudara, mari putuskan hubungan dengan setiap perjanjian yang lama. Mungkin ada perjanjian darah, mungkin ada kutuk saudara karena orang tua kita pernah membunuh orang, pernah menipu orang. Dan Tuhan mau bebaskan kita malam hari ini. Saudara tidak perlu menanggung kutuk karena kita sudah dibenarkan karena Kristus. Amin. Saya orang yang dibenarkan karena Kristus. Saudara, kutuk itu sangat nyata. Biar bagaimanapun saudara, ayah saya sebelum dia jadi hamba Tuhan sungguh-sungguh, saudara, dia banyak saudara bermain dengan perempuan, saudara, dan hanya sekedar pacaran kemudian ditinggal. Saudara, dulu sebelum saya memutuskan untuk kemanapun saya pergi, saya dikejar dan saya dilecehkan. Saya mengalami pelecehan lebih dari 3 kali. Saudara, saya kadang-kadang bingung. Istilah saya dia, saya lagi baik-baik duduk, saudara, ya ada yang nawar. Saudara, hari itu saya bahkan baru melahirkan. Jadi saudara bisa bayangkan ya, saya baru melahirkan, betapa jeleknya kalau baru melahirkan. Sudah gendut, pakai kemben, saudara, tidak keramas, tidak mandi, saudara, rambut diuel-uel, ngawur, sudah pasti jelek lah saudara, ya parah. Saya di rumah sakit lagi berdiri, saudara, datang dia dan berkata begini, saya tahu siapa kamu. Masuk. Ada sesuatu yang ajaib, ada satu yang luar biasa. Ibu pendeta. Saya bilang, ya bisa dibilang begitu. Saudara, ini kelas orang dari saya ikut. Saya bahkan salah satu dukunnya RI 1. Terus dia bilang begini, saya minta 1 malam aja sama saya, supaya ilmu saya bertambah. Kalau saya ML melakukan hal bersama pendeta, dan dia bilang saya kasih 7 miliar. Saya bilang, ini gila, gua habis melahirkan jelek banget masih ditawar 7 miliar 1 malam. Saudara, saya bilang ini ada apa? Tuhan bilang itu karena biar bagaimanapun ayahmu merusak beberapa perempuan, kutuk itu membuat engkau dikejar dimanapun. Saudara, saya udah tahu lah saudara. Dan yang lebih gila lagi, saya bukan langsung bilang dia pergi enyah dalam nama Yesus. Saya perempuan baik-baik habis melahirkan dulu tawar, gitu ya. Saya bilang, ini namanya kutuk. Saya bilang gini, 7 miliar lumayan juga ya. Cuma semalam kan sama dia, gak usah ngomong sama suami. Saya gila nih saya ya. Saya pendeta loh, bisa punya pikiran seperti itu. Sekali lagi itu kutuk. Itu kutuk. Dan saya berkata, ayo hari ini lepaskan kutuk itu, maka saudara merdeka. Sejak saya lepaskan semua kutuk, hidup saya berubah, saya dimerdekakan. Karena saya tahu Dia memberikan hidup yang luar biasa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu lama sekali, ya, ada kuasa dalam darahnya. Setelah itu saudara yang mau lepas dari kutuk, saudara yang mau berkata saya mau mengalami tahun ini menjadi tahun kegenapan, tahun berkah, tahun saudara pengertian, tahun Kristus. Mari bangkit dan kita mulai melakukan peperangan rohani. Kita mulai patahkan semua kutuk, dan saya percaya hidupmu akan menjadi berhasil karena ada Tuhan di tengah kita. Ada kuasa dalam darahnya. Mari saudara yang mau dibebaskan bangkit berdiri. Jangan
Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang saya cintai dan saya hormati, pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah seluruh pelayananmu, diberkatilah bangunmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah usahamu, baik engkau sebagai pegawai negeri, baik engkau sebagai wira swasta, baik engkau sebagai petani, diberkatilah engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami tutup ibadah KKR. Semua kita